pagi ya, hari ini tanggal 22, hari Jumat ya, udah mau weekend lagi aja. Jadi ini kita mau mereview ya. Jadi Anda mau beli order Anda mau order barang ini bisa Anda cek deskripsi di kolom deskripsi ya. Nanti saya kasih linknya di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Anda mau beli langsung di situ boleh melalui online shop ya. Atau Anda mau WhatsApp saya di 0898 269 3838 juga boleh kalau Anda mau harga lebih murah ya. Silakan WhatsApp saya, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Tapi kalau Anda mau beli langsung di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, silakan. Oke, ini masing-masing ya. Ini di order buat Toyota Rush Terios ya, headlamp bagian low beam, bagian lampu dekat ya. Low beam itu lampu dekat. Nah, Rush Terios ini kan menggunakan proyektor ya, Rush Terios lama. Nah, kalau ini di order buat fog lamp all new Rush atau Terios. Jadi fog lampnya, nah kalau Rush yang terbaru kan sudah menggunakan LED bawaan pabriknya di headlamp dan merasa kurang terang. Nah, upgrade saja di fog lampnya menggunakan bolam JL3 ya. Bolam JL3, bolam 3 warna paling terang untuk hujan, kabut, jalanan basah itu sangat mantap ya. Nah, ini satu lagi di order untuk Toyota Agya ya, Agya atau Agya tipe H4 menggunakan bolam headlamp H4 JL3 juga. Ini bolam H4 yang paling terang ya. Kenapa paling terang? Karena ini bisa 3,5 kali lebih terang daripada halogen standar di kelas 3 warna ya. Oke, kita akan review satu persatu ya bohlam ini. Jadi kalau Anda mau order, Anda bisa cek nanti di kolom deskripsi ya, ada link Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Terserah Anda mau belinya di mana, bebas ya. Anda mau COD pun bisa ya. Anda mau COD bisa, tapi siapkan akunnya. Jadi kalau akunnya support untuk COD ya bisa, gitu aja ya. Oke, ini untuk Toyota Rush Terios ya. Lama, bagian low beam lama ini artinya yang sebelum yang terbaru ya. Jadi 2015 itu masih yang lama, 2016 juga masih yang lama ya. Yang baru itu mungkin 2018 ke atas ya yang sudah bawaannya LED. Nah, ini untuk Terios lama atau Rush lama. Nah, dia adalah menggunakan proyektor ya, proyektor low beam. Ya, proyektor low beam seperti ini, proyektornya saya sudah banyak bahas ya mengenai penggunaan proyektor. Kenapa saya rekomendasi tipe ini? Ada tujuannya karena di sini ada garis patokannya ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Ada garis patokan. Apa sih tujuan garis patokan itu? Adalah untuk men-setting supaya dia vertikal ya. Vertikal dan dorong maju. Karena kenapa? Ini LED tipe sorotan samping ya. Di proyektor ini lebih ajib tipe sorotan samping dibandingkan tipe sorotan atas bawah. Tetapi karena LED ini adjustable, Anda mau taruh di sorotan samping bisa atau di sorotan atas bawah bisa. Jadi dalam arti ini kan Anda pasang seperti ini. Ya, Anda pasang seperti ini, Anda putar kunci. Selesai. Kunci selesai, Anda tinggal adjust. Anda mau vertikal, ininya saya rekomendasi tipenya adalah vertikal. Jadi parkir mobil Anda di jalan datar, Anda settingkan ininya vertikal. Ya. Anda mau memasang ini horizontal pun bisa seperti ini, tapi saya kurang begitu rekomen untuk horizontal. Saya lebih rekomen Anda masang vertikal dan dorong maju. Ya, jadi bolam ini sangat adjustable. Anda bisa vertikal atau horizontal. Yang pasti adalah Anda masang jangan miring begini. Jangan miring. Ya. Garisnya harus vertikal. Tulisan juragan lampunya harus vertikal. Kenapa? Karena jika ini vertikal, ini adalah vertikal. Jika ini horizontal, ini adalah horizontal. Kenapa saya rekomendasi vertikal? Anda mau pasang vertikal ini begini boleh, atau begini pun boleh. Nggak ada masalah, yang penting adalah vertikal. Kenapa vertikal? Artinya kalau ini vertikal ya, ini adalah
begini. Ini top, ini atas mangkoknya yang saya arsir. Jadi dia begini. Ini bagian ini umpamanya adalah tangan saya ini. Jadi dipasangnya begini. Jangan miring begini, jangan miring horizontal boleh Anda coba jadi chipnya langsung mengarah ke atas, itu boleh, tetapi hasil cut off-nya kurang begitu bagus. Jadi saya lebih rekomendasi Anda memasang vertikal, ya seperti ini. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalau Anda mau bereksperimen atau Anda mau mencoba gaya baru, ya monggo, nggak masalah. Yang penting adalah LED-nya support untuk di adjustable. Selain diputar-putar bisa, didorong maju, tarik mundur pun bisa. Jadi maksudnya begini. Ya, ini kan dipasang dulu di sini nih. Ya, ini sudah terpasang dengan benar, sudah ngunci. Anda bisa tarik mundur nih. Ya, tarik mundurnya jangan terlalu banyak. 1 mili aja itu sudah membuat hasil outputnya berbeda. Jadi ini Anda bisa dorong maju, mentok. Ini rekomendasi Anda tarik mundur sedikit aja. Ya. Sedikit aja, 1 mili, 2 mili. Ya, tidak usah banyak-banyak. Banyak-banyak juga nggak bagus. Nah, ini cara mau men-setting tarik mundur atau putarnya adalah Anda harus parkir mobil Anda di depan tembok sekitar 2 meter, Anda nyalakan lampunya, nah Anda setting. Nah, Anda lihat hasil output patternnya. Oh ya Pak, ditarik mundur gitu saya takut copot bolamnya. Ini tidak bakal copot, Bro. Ya, memang bolam ini bisa buat di setting adjustable. Ya, adjustable, tapi tidak bakal copot. Ini keras, Bro. Cuman kadang-kadang mungkin Anda lihat video saya, kenceng banget gitu ya. Gampang banget copot gitu ya. Padahal ini kenceng loh. Ya. Saya tarik ini kenceng loh dengan tenaga yang gede loh. Tuh, Anda lihat kuku saya. Ya, kuku saya di sini. Saya harus megang dulu kenceng tuh. Kenceng banget ini. Ya, ini pun tidak bakal lepas. Ya, Anda bisa dorong maju juga nggak bakal lepas. Anda tarik mundur sedikit juga nggak bakal lepas tuh. Ya, ini kenceng loh. Saya goyang-goyangin tuh. Ya, nggak bakal lepas, Bro. Jadi memang ini LED bisa adjustable, ya, bisa adjustable. Jadi memang diperuntukkan memang untuk adjustable, ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Itulah cara pasangnya untuk ras stereos ya, adalah vertikal. Nah, oke, kita bahas langsung mengenai syarat bolam bagus ya. Kita akan berbicara apa sih bagusnya. Walaupun bagus-bagusnya masih banyak orang yang belum percaya atau masih ragu, ya nggak masalah. Karena memang banyak pedagang lain yang menawarkan LED mungkin yang lebih bagus daripada saya. Saya tidak pernah memaksa Anda supaya Anda beli di saya. Anda carilah pedagang yang bisa menjelaskan, carilah pedagang yang menurut Anda cocok dengan Anda, chemistry-nya cocok gitu ya. Kalau nggak cocok juga percuma. Ya, yang pasti adalah Anda kalau beli di saya akan memberikan tutor panduan pemasangan. Jadi bukan hanya sekedar Anda beli LED, tetapi setelah barang sampai Anda butuh panduan atau Anda butuh konsultasi, silakan WhatsApp saya. Gratis, Bro. Ya, gratis. Jadi Anda sebelum beli Anda sudah bertanya panjang lebar juga saya akan jawab semaksimal saya sesuai dengan pertanyaannya. Saya tidak bakal menjawab sesuai deskripsi tidak. Anda bisa lihat review saya di video YouTube saya sebelum-sebelumnya ada, karena ini tiap hari kan barang diorder, repeat order punya orang masing-masing. Gitu ya. Jadi Anda boleh lihat reviewnya atau Anda mau bertanya lagi kepada saya yang belum jelas silakan gitu ya. Oke, kita akan mengukur menggunakan yang namanya alat lux meter ya, light meter. Nah, light meter itu di depan ya. Light meter ini kita nyalakan dulu. Kita tidak mau bermain curang atau tidak ada unsur curang ya. Kita akan mengukur jarak batas LED-nya di situ dengan lampu halogen. Nah, bawaan pabrik adalah menggunakan halogen 55 watt ya. Kita akan mengukur dia berapa sih luxnya gitu ya. Nah, alat lux meter ini diganti kemarin tanggal 20 ya, 20 Oktober 2021 dengan merek Unite. Nah, merek Unite ini lebih bagus kenapa? Karena dia bisa mengukur satuannya di sini Anda bisa pencet tertulis lux atau foot candle FC ya. Foot candle atau FC. Jadi kita bisa mengukur dengan dua satuan itu. Jadi kenapa saya memilih Unite, saya ganti ya. Nah, ini adalah halogen 55 watt bawaan mobil, bawaan pabrik ya. Kita akan mengukur di jarak yang sama. Bohlam ini menghasilkan 1100 sekian ya. 1150 lah ya. 1150 lux.
Kalau Anda mau foot candle, kita tinggal pencet jadi sekitar 105 foot candle. Ya, 105, 106, 107 foot candle. Ya, 105 lah, 106, 107. Jadi kita ambil tengahnya 105 ya, 106 ya. Nah, di sini ada bohlam halogen yang Anda beli ya. Kita ukur berapa sih dia? Berapa sih dia ini terangnya gitu ya. Jadi Anda beli bohlam ini ketahuan terangnya. Ya. Nah, ini bohlamnya kita nyalakan. Nah, terbaca 4000 di jarak yang sama ya, di jarak yang sama. Saya tidak buat bermain curang, tapi adalah untuk mengedukasi Anda bahwa Anda yang Anda beli itu bohlamnya segini gitu loh, 4000. Ya. Tadi bukan 4000, sorry. 400 foot candle. Tadi adalah 105, 106. Ini 400. Jadi bohlam ini sebenarnya 4 kali lebih terang daripada halogen kalau diukur foot candle-nya. Ya, foot candle-nya. Soketnya. Jadi bohlam ini lebih terang 4 kalinya kalau diukur foot candle ya dibandingkan halogen standar 55 watt. Nah, kita akan mengukur lux-nya. Nah, nilai lux-nya adalah sekitar 4000 sekian tuh. Ya. 4000 sekian. Jadi bohlam ini udah terang banget, Bro. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan halogen standar, ya bohlam ini sudah terang. Ya. Nah, tinggal Anda mempersepsikannya bagaimana. Memang masih banyak yang mengeluhkan, wah saya sudah ganti masih kurang terang, masih kurang terang. Kenapa? Karena ya proyektor ini karakternya memang tipis outputnya. Memakai proyektor itu karakternya memang tipis. Kenapa tipis? Karena dia outputnya lebar. Spread, lebar. Nah, lebar menyebabkan dia tipis. Seperti itu. Makanya untuk Anda yang mobilnya belum proyektor, saya tidak merekomendasikan Anda mengganti proyektor kalau Anda mau terang padat. Pakai proyektor tidak bisa padat. Pakai proyektor outputnya melebar, merata. Jadi menyebabkan tipis outputnya. Cut off bagus menggunakan proyektor. Tapi kekurangannya tidak bisa padat. Gitu ya. Tapi kalau dari spesifikasi bohlam, ini bohlam sudah terang 4 kali. Gitu aja dulu. Ya, jadi ini bohlam halogen 55 watt. Ini bohlam proyektor, ini bohlam LED-nya H11 double Cooper. Ini dibandingkan ini udah terang 4 kalinya. Nah, tinggal kita pasang, pasti juga lebih terang. Ya, pasti lebih terang, tetapi memang tidak bisa padat. Kenapa? Karena ya ciri khas dari proyektor itu tidak bisa padat, dia merata sinarnya seperti itu. Ya, jadi Anda harus paham. Nah, faktor lain yang mempengaruhi dia tidak terang adalah menyebabkan dia tidak terang adalah mangkoknya. Bol ini di dalam itu harus krom. Kalau bolnya kromannya sudah habis atau botak atau sudah tidak mengkilap, ya tidak bisa memantulkan cahaya dengan baik, tentu output ke jalannya juga nggak bisa terang. Jadi penting ada faktor lain ya. Kalau LED-nya speknya mah udah tinggi. Tetapi yang menjadi masalah adalah ada faktor lain ya seperti bol, mangkoknya, kromannya harus bagus. Kalau Anda sudah pernah memakai HID, kalau Anda sudah pernah memakai bohlam watt gede, halogen watt gede, itu kemungkinan bol bisa kena di bagian dalam kromannya. Jadi kromannya butek. Nah, kromannya butek ya udah output cahayanya jadi nggak bisa maksimal seperti itu ya. Nah, faktor lain adalah apa? Anda cek, Anda lihat lensa Anda sudah katarak belum? Kebanyakan katarak. Kenapa bisa katarak? Karena jamuran. Ada embun terperangkap di dalam karena kepanasan. Jadi lensa ini tidak bisa bening, tidak bisa bening, tetapi ada semacam selaput putih embun yang melapisi dia. Nah, itu yang menghalangi sinar, sama seperti kalau mata manusia itu katarak. Ya, seperti itu. Jadi ada faktor lain yang harus mendukung supaya outputnya terang. Karena LED ini sebenarnya udah terang, Bro. Udah 4 kali lebih terang dibandingkan halogen standar diukur menggunakan alat yang namanya foot candle unite ya, alat unite ini light meter udah lebih terang gitu loh. Ya. Sudah lebih terang. Ya, jadi penting itu penjelasan saya, jadi jangan sampai Anda salah paham ya. Nah, kita akan kasih lihat hasil outputnya ya, antara vertikal, horizontal, jadi supaya Anda paham untuk Anda calon pembeli yang baru.
kenapa Anda perlu beli LED yang bisa adjustable ya. Nah, ini kita akan kasih lihat di tembok hasilnya, hasil sinarnya ya. Nah, ini hasil sinar di tembok. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa ininya diputar nih. Anda udah lihat di tembok hasilnya seperti itu. Ya, seperti itu outputnya. Nah, ini Anda bisa putar. Nah, kalau Anda putar kan dia berbeda. Nah, ini Anda bisa dorong, bisa tarik mundur. Nah, kalau ini Anda tarik mundur, ininya lebih lebar. Lebih lebar. Saya sih merekomendasikan kalau Anda nggak paham, nggak ngerti apa-apa, Anda mendingan setting vertikal dorong maju. Tetapi kalau Anda doyan ngoprek, Anda bisa tarik ini 1-2 mili ke belakang. Jadi supaya ininya lebih, foreground-nya lebih inilah, lebih bagus. Lebih dekat ke bumper mobil Anda. Jadi supaya lebih ini. Tapi kalau Anda nggak mau, ya Anda dorong maju aja. Tapi kalau Anda tarik mundur tuh, nah Anda juga bisa setting tuh. Nah, kalau Anda tarik mundur lebih bagus 1-2 mili biasanya. Ya. Oke ya, seperti itu. Jadi penting. Nah, kalau Anda mau setting horizontal juga bisa sebenarnya, tapi nggak begitu bagus outputnya. Nah, ini horizontal. Tuh, nggak bagus cut off-nya, tapi lebih padat di tengah. Tapi saya nggak rekomen lah. Ya, vertikal lah yang saya rekomen. Ya. Jadi, tapi karena adjustable, jadi Anda bisa setting seenak Anda, maunya bagaimana yang menurut Anda bagus aja. Gitu ya. Tapi kalau Anda yang nggak paham, panduan saya adalah ininya adalah vertikal. Ya, cukup ya. Informasinya untuk Toyota Rush. Nah, Toyota Rush ini, Toyota Terios, Daihatsu Terios. Nah, ini proyektor ini, LED ini sama proyektornya ya, yang dipakai di Toyota Avanza Veloz, di Toyota Sienta, di Suzuki R3. Kalau di Honda, Honda BR-V, Honda CR-V Gen 4. Ya, di Toyota Avanza Veloz, Toyota Fortuner, Toyota Sienta, Toyota Rush, di Toyota apalagi tuh yang proyektor halogen H11 ya. Jadi pemakaian bolamnya adalah sama tipe ini ya. Spesifikasinya sama, tapi kali ini diorder untuk Toyota Rush ya. Jadi spesifikasi bolam ini kalau ada yang bertanya kepada saya, "Pak, spek bolamnya apa sih?" Ya, bohlam ini adalah 30 watt. 30 watt ini kita berbicara real. Realnya itu adalah diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Ya, saya tidak melebih-lebihkan wattnya dia berapa, saya mah real aja berbicaranya adalah terbaca di wattmeter. Ya, berapa watt? Ya kita bilang berapa watt, terbaca tadi 29, jadi ya 30 watt ya. Kalau 30 watt ya kita bilang 30 watt. Ya, kalau 40 watt ya kita bilang 40 watt. Jadi kita berbicara fakta ya. Nah, sudah 30 watt, dia punya color temperatur itu adalah 5.500 Kelvin. Jadi warna cahayanya adalah putih agak ke kuning sedikit, 5.500 Kelvin. Tujuannya supaya apa? Supaya hujan masih oke. Ya. Nah, tingkat keterangannya berapa dibandingkan dengan halogen standar tadi hampir 4 kali ya. 4 kali lah ya daripada halogen standar 55 bawaan mobil Anda. Ini adalah halogen bawaan mobil Anda H11, bolam ini terangnya 4 kalinya dibandingkan halogen standar. Ya, seperti itu. Syarat kedua bolam bagus adalah kalau halogen ini dia pasti stabil. Kalau dia terangnya 55 watt ya 55 watt terus, tidak ngedrop. Nah, LED ini juga harus sama, tidak boleh ngedrop. Masalahnya banyak LED di pasaran awalnya nyalanya terang. 5 menit kemudian dia turun wattnya. Jadi cahayanya menurun, tidak terang. Nah, kalau LED yang seperti itu tidak bagus. Nah, LED ini saya jamin tidak ngedrop. Nah, syarat ketiga adalah adjustable. Tadi saya sudah jelaskan soal adjustable, udah banyak. Jadi LED ini bisa di-adjustable, bisa diputar 360 derajat, dorong maju, dan tarik mundur. Syarat keempat bolam bagus adalah ini bisa diservis sebagai syarat bonus. Apa syarat bonusnya? Jika chipnya rusak, kita bisa ganti chipnya. Syarat bonus bisa diservis. Syarat selanjutnya adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh besar. Kenapa? Karena supaya tengahnya bisa padat. Anda lihat ini bayangan gelap, ya. Bayangan gelap LED ini kecil tuh, tidak gelap dan tidak terlalu lebar. Bahkan ini hampir tidak ada bayangan gelap, remang-remang. Makin tidak ada bayangan gelap, makin bagus. Kenapa? Karena ini LED tipe sorotan samping, kiri dengan kanan. Yang kedepannya ini tidak boleh gelap, tidak boleh gelap. Karena tadi kan saya sudah bilang di awal, saya sudah jelaskan bahwa bagian yang diarsir itu adalah umpamanya tangan saya. Bagian bulb di atas itu adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke tengah, ke jalan yang padat.
Jika kalau di bowl ini ketemu bayangan gelap dari sini yang gelap, jadi di sini gelap, ya Anda rugi. Rugi cahayanya, kurang. Kita butuh tebel di tengah. Dia ada bayangan gelap, ya tentu kurang cahaya dong mangkok ini. Itu ya, mangkoknya kurang cahaya. Jadi bagian yang diarsir ini harus padat dengan cahaya supaya dia bisa memantulkan ke jalan. Nah, kalau ada bayangan gelap, ada yang hitam besar, berarti mangkok ini kurang cahaya. Kurang cahaya artinya kurang memantulkan cahaya ke jalan. Jadi outputnya kurang begitu padat. Padahal kita butuhnya padat, ya seperti itu. Jadi makanya bayangan gelap perlu kecil, tidak boleh terlalu gelap, ya. Nah, syarat bagus selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Nah, LED ini dari double cooper. Ada heatsink sedikit dan ada kipas. Ya. Pemasangan soket juga tinggal colok saja PNP. Nah, soal permasalahan bisa ditutup atau tidak untuk Toyota Rush. Ya, banyak problem, ada yang bilang bisa tutup, ada yang bisa tidak. Nah, saya juga agak kurang jelas. Karena saya sudah menjual banyak bolam ini, saya bilang sih bisa ditutup. Tapi ada orang yang bilang tidak bisa ditutup. Nah, itu saya bingung. Kenapa tidak bisa ditutup? Apakah dari tahun-tahunnya yang berbeda atau tidak? Saya juga agak bingung. Jadi, tutupnya ada yang bilang bisa ditutup, ada yang bilang bisa tidak. Nah, misalnya kalau yang Anda tidak bisa ditutup, berarti Anda harus modifikasi tutupnya. Tetapi kalau Anda bisa ditutup, ya sudah pakai saja tutupnya. Original bawaan pabrik. Ya, oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini bolam H11 Cree Double Cooper PCB XHP 50 second generation. Ya, Anda bisa beli barang ini, dicek di link di deskripsi di bawah. Nanti ada YouTube, ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia. Anda mau transfer BCA bisa, Anda mau order melalui online shop bisa. Saya kemarin juga ditanya, Pak, amanah tidak? Saya amanah. Saya nggak mau menipu Anda ya dengan mengambil uang Anda sebesar 1 juta terus saya kabur gitu ya. Saya tidak seperti itu. Saya sudah 16 tahun bermain lampu. Kalau kita cuman gara-gara mengambil uang 1 juta terus saya jadi buron, saya tidak bisa dagang, kita tidak berpikir seperti itu ya. Itu namanya bunuh diri ya, bunuh diri, Bro. Saya sudah menyebutkan alamat workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Siapapun boleh datang masang ke workshop saya. Ya, yang penting adalah janji dulu. Dengan harga 1 juta kita mau kabur, waduh, ya. Tapi kalau buat Anda yang tidak yakin, takut ditipu oleh saya, ya, Anda beli saja di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Oke? Terima kasih.